Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan moto? Kita berjumpa lagi di channel Mobil 49. Kali ini kita bertempat di Ayah Mobil ya. Kita pinjam tempatnya. Jadi Ayah Mobil ini mitra kita untuk penjualan mobil ya, dan juga kadang jual beli mobil juga. Jadi pada hari ini di channel Mobil 49 saya akan sedikit berbagi tips ataupun berbagi informasi ya, yang sekiranya saya rasa ini bermanfaat terutama bagi Anda ataupun rekan-rekan yang ingin membeli mobil, terutama warga sekitaran Aceh ya, Aceh, Langsa ya, maupun Medan. Jadi kali ini topiknya kita adalah pemblokiran nama di STNK ya. Jadi ini menjadi suatu hal yang harus Anda ketahui bagi rekan-rekan yang ingin membeli mobil bekas, bahwasanya nama yang ada di STNK itu ada peluang diblokir. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan peraturan terutama BK, itu ada peraturan yang namanya pajak progresif. Nah, itu juga menjadi pendorong utama ya bagi pemilik mobil untuk memblokir namanya ketika mobil yang sebelumnya telah dijual. Istilahnya mobil yang telah dijual, maka nama pada mobil tersebut akan diblokir. Jadi jangan kaget ya. Mungkin kejadian seperti ini banyak sebelumnya, jauh hari sudah kita cek bahwasanya aman, tidak diblokir. Namun tiba-tiba ketika kita mau bayar pajak, kita cek di sistem, dinyatakan kendaraan milik kelima. Itu adalah merupakan ciri-ciri utama dari bahwasanya nama pada STNK tersebut sudah diblokir. Solusinya bagaimana? Solusinya ada dua. Yang pertama BBN, yang kedua mutasi. Ya, jika BBN, terutama misalnya Anda pengguna mobil tersebut, ini kita bercerita plat BK digunakan di Aceh. Jika Anda ingin BBN, maka Anda harus mencari KTP yang bisa digunakan untuk balik nama kendaraan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, itu mutasi. Mutasi langsung ke nama Anda. Itu lebih aman istilahnya. Kenapa aman? Karena dengan BBN, satu sisi dengan mutasi ya, mutasi satu sisi itu langsung nama Anda, jadi kuasa penuh terhadap nama di STNK itu Anda sendiri. Oke, harganya ataupun tarif biasanya berapa? Itu tergantung dari mobilnya, dari pajak mobilnya itu sendiri. Untuk mobil kecil bisa rentang 5-7 juta. Itu mutasi dan BBN, tergantung biro jasa yang digunakan juga ya. Selanjutnya, jadi ketika Anda ingin membeli mobil bekas, kembali lagi, ada beberapa hal yang Anda harus siapkan. Itu istilah gini, Anda beli mobil bekas dengan harga 100 juta, seandainya. Itu Anda harus ada spare dana, ataupun dana cadangan. Minimal 5 juta. Kita tidak tahu, namanya kendaraan, kita gunakan di jalan, itu banyak faktor yang bisa membuat uang keluar. Bisa saja ketika Anda gunakan tiba-tiba mobil rusak, walaupun sudah dicek sebelumnya mobil kondisi sehat, dan kita tidak tahu ketika kita parkir ada binatang terutama tikus yang suka menggigit kabel. Itu pernah kejadian seperti kipas radiator tidak berfungsi yang menyebabkan mesin overhead, namun yang mengemudikannya tidak memperhatikan, jadi terakhir berembes penyakitnya, itu keluar uang jutaan juga. Apalagi sampai gym mobilnya, turun mesin full, ya itu lumayan dalam. Makanya kita harus setiap beli mobil bekas, bukan hanya mobil bekas, mobil baru pun kita tetap harus mengadakan ataupun menyediakan dana cadangan untuk siap-siap. Itu misalkan perbaikan, ataupun kita tidak tahu namanya di jalan, bisa saja kita kecelakaan ataupun musibah. Nah, itu memang kita harapkan semoga dijauhkan. Namun alangkah baiknya tetap kita harus ada dana spare. Jangan nanti ketika ada
kendala terhadap mobil, bingung cari dana di mana. Waduh, kami nggak ada dana. Ataupun gini, seperti tadi saya cerita, maksudnya kendaraan sebelumnya ketika dibeli, misalnya pajaknya masih ada 4 bulan, 5 bulan, kita cek lah, ada blokir nggak. Ternyata tidak ada, namun ketika seminggu lagi mau kena tanggal pajak, kita cek lagi, ternyata pajak sudah kena blokir. Jika tidak ada dana spare ataupun dana cadangan, kan pusing itu kepala ya. Waduh, apalagi kalau Anda ambil kredit. Waduh, ini kredit bulanan, habis itu pajak pun mati. Ini bagaimana ini BBM di atas 5 juta. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal demikian. Jadi gini, untuk blokir ini bukan hanya konsumen terakhir yang bukan hanya pemakai saja yang jadi korban. Kadang-kadang kita juga pihak pedagang. Kadang kita sudah beli mobil, mungkin pajak sebulan lagi kita sudah janjian tuh pajaknya jangan diblokir dulu, kita urus sekali lagi. Ternyata belum diurus pun pajak sudah diblokir. Itu pernah kejadian ya. Jadi pelajaran bagi kita semua, tetap harus ada dana spare ataupun dana cadangan untuk yang namanya membeli kendaraan bermotor ya. Oke, saya rasa terkait dengan pajak blokir itu dulu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, untuk progresif saya rasa saya Anda beli kendaraan progresif kedua itu lebih tenang sih sebenarnya. Kenapa? Karena progresif kedua jarang kena blokir. Memang dia lebih mahal, pajakan 3 jutaan, itu lebih mahal 500.000, sekitar 500.000 dari pajak normalnya ya. Jadi saya rasa itu dulu. Jika ada pertanyaan silahkan di komen di kolom komentar. Nanti akan kita coba jawab pada video selanjutnya. Jadi biar interaktif ya. Terima kasih atas partisipasinya ataupun meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat kembali. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.